Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kami, Kabarikas. Oke, di Kabarikas kali ini adalah podcast dari Kata Media, tentunya wadah dari Karang Taruna Kota Semarang untuk menunjukkan inovasi dan kreativitasnya. Dan Kabarikas ini kepanjangan dari kabar terkini Karang Taruna Kota Semarang, seperti identitas kita yaitu Karang Taruna. Dan perdana juga, kali ini kita menghadirkan tamu istimewa kita, tak lain dan tak bukan, yaitu Ketua Umum Karang Taruna Kota Semarang, Igede Ananta Wijaya Putra. Halo Mas Ananta. Halo Firman. Iya, bagaimana kabarnya Mas? Izin saya copot ya. Boleh Mas. Bagaimana? Kabar baik Firman. Baik. Sehat. Pandemi Firman juga apa kabar? baik juga, Mas Ananta. Nah, ini bagaimana Mas Ananta pandemi? Apa yang berubah? Yang berubah jelas waktu aktivitas kita harus terbatas, dibatasi. Kemudian kita harus memakai protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Ya paling itu. Dan kita harus vaksin ya. Oh iya Ya, dong, itu program harus pemerintah. vaksin. Karena kemana-mana sekarang sudah harus pakai kartu vaksin. Ya. Oke. Nah, ini kan Mas Ananta sebagai Ketua Karang Taruna Kota Semarang. Ya. Saya dengar-dengar juga Mas Ananta juga aktif di beberapa organisasi, Mas. Iya. Nah, ini keinginan seperti apa sih yang menjadikan Mas Ananta itu berkegiatan seperti ini, aktif dalam kegiatan organisasi, dan apa yang mendorong? Iya. Dari kalau berorganisasi itu sudah ada atau saya lakukan sejak saya di sekolah. Dari SD itu sudah berorganisasi, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Jadi kayak sebuah sebuah kebiasaan saya selama hidup ya berorganisasi, bersosial, karena pengen mendapat banyak saudara, banyak teman, banyak jaringan, dan katanya kan banyak teman banyak rezeki. Oke. Ya. Jadi memang ini sudah biasaannya. Ya, sempat pada saat kuliah, selesai kuliah itu saya berhenti dari organisasi. Ya intinya kerja, pulang, kerja lagi, pulang di rumah udah. Tapi kok tidak ada sesuatu yang sesuatu yang baik, sesuatu yang keren gitu ya. Rasanya hampa ya. Yang nanti bisa diceritakan ke anak cucu. Wah, kok kehidupan kok monoton gitu, nggak ada variasinya. Makanya terus saya aktif lagi di organisasi, kebetulan banyak teman-teman, banyak senior-senior untuk mengajak saya aktif di organisasi lagi. Akhirnya saya terjun lagi di organisasi, berbagai organisasi. Oke. Nah, ngomong-ngomong dari Mas Antani sendiri, ini kan namanya Igede ya. Biasanya kalau Igede itu kita harus pandangannya itu berpikirnya tuh di Bali ya. Ini tapi kenyataannya di Kudus. Ya, kebetulan saya lahir di Kudus saat orang tua dinas di Kabupaten Kudus. Sampai usia mungkin 1 tahun ya, baru pindah ke Semarang. Dan dari TK sampai kuliah di Semarang. Gitu. Oke. Tapi penasaran nih, sampai sekarang Mas Ananta itu sangat aktif sekali nih, didikannya orang tuanya Mas Ananta kayak gimana gitu? Kalau orang tua saya sih membebaskan anaknya untuk memilih jalan hidup ya, memilih hobi, memilih pengembangan bakat dan sebagainya dibebaskan oleh orang tua. Nah, bagaimana saya ini memilih jalan ini ya sudah, maksudnya saya konsisten untuk berada di jalan organisasi, jalan sosial atau pergerakan. Yang penting itu baik, Mas. Ya pasti baik. Oke. Saya tekankan bahwa organisasi dimanapun itu pasti baik, karena tentu bagaimana melatih, memanage ya, manajemen, kemudian bagaimana melatih membagi waktu, bagaimana melatih mengatur teman-teman, terus kemudian mengetahui karakter teman-teman, pengurus dan lain sebagainya, itu kan digodok di organisasi. Jadi di organisasi itu kawah candra di mukanya untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Ya. Istilahnya ini jadi satu latihan ya, Mas Ananta. Iya. Latihan Betul. untuk berorganisasi atau mungkin ke pembentukan karakter juga. Betul. Oke. Ibarat organisasi itu sebuah laboratorium. Laboratorium untuk mencetak pemimpin, di mana di sana tadi saya bilang
diajarkan manajemen, di sana diajarkan public speaking, ya kemudian diajarkan bagaimana mengatur ataupun memanage konflik manajemen di organisasi. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Ranta kembali ke Karang Taruna. Ini kan kalau Karang Taruna, orang-orang dulu itu menganggap Karang Taruna itu sekumpulan remaja yang tentunya dulu itu seperti belum, ya pasti ada, tapi kalau belum dikenal luas. Sedangkan hingga saat ini sudah hampir semua orang tahu nih Karang Taruna. Nah, sebenarnya Karang Taruna itu apa sih? Ya, kalau seperti yang kita ketahui bersama, sesuai dengan ADRT Karang Taruna, bahwa Karang Taruna ini kan, karang ini kan pekarangan, Taruna ini pemuda. Jadi Karang Taruna ini rumahnya pemuda sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi rumahnya pemuda untuk bisa berorganisasi, bisa berkegiatan sosial, memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Begitu. Oke, ini kan Mas Ananta sudah dari tahun berapa ini ke Karang Taruna, tujuan di Karang Taruna? Jadi saya dulu sempat menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan, Kelurahan Bendanisor, dan itu pun saya jadi karena diculik sama Pak RW saya. Oke. Ya, saya nggak tahu ada acara apa, digoncengin, diajak ke kelurahan, ternyata pemilihan. Jadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Pada waktu itu saya cuman, saya sudah sibuk, kemudian saya lihat juga Karang Taruna kok belum begitu minat, karena kok nggak ada kegiatan, pada waktu itu kok nggak ada yang hal menarik untuk saya bisa ikut di Karang Taruna, untuk mau ikut di Karang Taruna. Tapi ya sudah, karena diajak dan didorong oleh Bu Lurah waktu itu, kemudian RW akhirnya saya menyetujui untuk saya menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Kemudian dalam perjalanannya juga saya lihat bahwa sebenarnya Karang Taruna ini organisasi yang baik, cuman karena pengimplementasiannya itu salah dan tidak benar gitu, bagaimana mengemas organisasi ini menjadi menarik, ya akhirnya ya generasi muda belum banyak yang tertarik untuk gabung Karang Taruna pada waktu itu, karena mereka berpikir cuman Karang Taruna bantu lurah, Pak Lurah atau Pak Camat, setelah itu selesai gitu, padahal banyak manfaat atau potensi yang ada di dalam Karang Taruna. Ya mungkin seperti teman-teman rasakan saat ini. Oke. Jadi berawal dari ketua Karang Taruna Kelurahan Bendanisor. Iya. Lalu diangkat jadi ketua Karang Taruna Kota Semarang tahun 2015. Iya. Jadi setelah menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan Bendanisor, kemudian dipercaya menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Gajah Mungkur, baru naik ke Karang Taruna Kota Semarang. Nah, jadi memang berjenjang, tidak langsung set gitu. Jadi merasakan benar-benar yang di grassroots itu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan teman-teman generasi muda ini terhadap Karang Taruna gitu. Oke. Jadi ini dari tahun 2015 sampai 2021. Ini bagaimana usaha Mas Ananta sampai Karang Taruna ini bisa dikenal luas? Pastinya sulit dong mengumpulkan banyak remaja, apalagi remaja ini kan masih labil ya kalau bisa dibilang ya. Nah, ini bagaimana cara mengumpulkannya, juga cara memberikan mereka itu sebuah konsisten dalam berorganisasi di Karang Taruna. Iya, jadi semua itu by proses, tidak ada yang instan. Jadi saya sejak 2015 menjadi ketua Karang Taruna Kota dengan struktur kepengurusan yang ada. Itu saya jalani, saya berkegiatan sedikit demi sedikit ya, tanpa PBD juga, terus saya mengadakan kegiatan. Akhirnya ya saya menemukan pola bagaimana bisa membawa organisasi ini lebih baik. Satu, bagaimana packaging Karang Taruna ini atau mengemas Karang Taruna ini menjadi sebuah organisasi yang menarik bagi generasi muda kita. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mengajak teman-teman generasi muda untuk gabung Karang Taruna, karena kita lihat bahwa ada dua tipe generasi muda kita, yaitu generasi muda yang memang yang pertama itu memang yang sudah sadar untuk bisa berkegiatan atau berkegiatan sosial atau berorganisasi. Yang satunya adalah tipe generasi muda yang memang harus diajak atau digandeng untuk mau masuk Karang Taruna.
Nah pada waktu itu mulai dari diri saya nih, jadi saya datang ke kafe, ketemu dengan teman, ketemu dengan orang, itu udah aktif di mana gitu. Wah saya belum aktif di mana-mana mas, ya udah gabung Karang Taruna yuk, gitu. Keren. Akhirnya ya ada beberapa teman-teman yang saat ini yang saya ajak ketemu di luar sana yang awalnya belum tahu Karang Taruna, akhirnya mereka aktif di Karang Taruna sampai saat ini. Jadi memang harusnya teman-teman di sini satu orang bisa mengajak 3 atau 5 orang untuk proses kaderisasi ataupun membuka rekrutmen anggota teman-teman Karang Taruna, karena mereka sebenarnya ya pengen diajak, pengen berkegiatan, pengen berkumpul seperti kita gitu, cuman memang nggak tahu infonya. Nah mulai saat ini saya kasih tahu ke teman-teman pengurus untuk bisa menggandeng, merekrut anggota agar proses kaderisasi di Karang Taruna berjalan dengan baik gitu. Terus jalan gitu, kita berkegiatan tanpa PBD, kita pakai pihak ketiga, dapat kita ngadain kegiatan yang lingkupnya sekota Semarang. Wah didatangin sama stakeholder, sama Bu Wali Kota, sama Pak Wali Kota. Terus kita berkegiatan, akhirnya kita pada saat tertentu 2018 kalau tidak salah kita menjadi Karang Taruna menjuarai lomba Karang Taruna berprestasi tingkat Jawa Tengah. Juara 1, kemudian kita maju sampai tingkat nasional walaupun belum juara, tapi sudah cukup membanggakan karena membawa nama Kota Semarang di tingkat nasional. Dan sampai saat ini nama Karang Taruna Kota Semarang cukup diperhitungkan dengan adanya kreasi, kemudian improvisasi, kemudian sebuah pembangunan atau perubahan sistem dengan adanya Kartini, gerakan wanitanya Karang Taruna, kemudian ada Kata Media, Karang Taruna Media, medianya Karang Taruna. Ya, karena kita Karang Taruna Kota Semarang ini bisa besar karena adanya media yang mendukung Karang Taruna Kota, baik itu Kata Media atau teman-teman media yang lain. Jadi kita cukup didengar dan dikenal oleh teman-teman atau masyarakat Kota Semarang pada khususnya. Nah, saya salut dengan teman-teman Kata Media yang beberapa kali sudah mengadakan siaran radio secara online, kemudian membuat berita Karang Taruna, kemudian membuat diskusi pada hari ini, podcast terkait dengan Karang Taruna dan hal yang lain. Nah, saya harap teman-teman terus berkreasi, terus meningkatkan kemampuan SDM agar kita menjadi organisasi yang matang dan kuat. Oke. Jadi ini ada yang namanya sub ya tuh, Mas Hanta ya. Dari tadi Kata Media, Kartini. Nah, awal terbentuk atau kepikirannya ini Karang Taruna Kota Semarang mempunyai sub-sub seperti itu seperti apa, Mas Hanta? Ya kita by proses. Jadi dalam perjalanan kegiatan-kegiatan, kemudian kita pada suatu saat tertentu kita harus mengadakan gerakan wanita Kartini, ya karena memang gerakan wanita ini harus bisa menjadi garda kedua setelah Kota Semarang. Maksudnya dia menjadi penggerak utama gerakan wanita atau generasi muda yang wanita di Kota Semarang. Gitu. Jadi kok pengurus Kota Semarang dibantu oleh Kartini dengan berkegiatan bersama, itu larinya akan semakin kencang. Terbukti bahwa teman-teman Kartini pada itu setelah dibentuk dan dilantik di Pasar Bulu, itu sangat luar biasa sekali, dilantik di pasar tradisional yang melambangkan bahwa itu adalah pusatnya berkumpulnya masyarakat Kota Semarang. Kita dilantik di situ, teman-teman Kartini dihadiri oleh Pak Wali, Bu Wali dan anggota DPRD Kota Semarang, dan mendapat sambutan yang antusias dari para pedagang dan masyarakat. Mereka langsung berkegiatan, kemudian merekrut teman-teman remaja putri untuk bergabung di Kartini, kemudian melakukan advokasi, melakukan pembelaan terhadap kaum wanita ya yang kena korban dari kaum pria ya yang ditinggal waktu itu oleh suaminya, kemudian ada yang penderita kusta juga dibantu teman-teman Kartini, kemudian ada kasus bullying juga teman-teman Kartini hadir. Jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman Kartini. Kemudian kalau teman-teman yang lain Kata Media, ya karena kita membutuhkan publikasi, membutuhkan sosialisasi. Ya pada waktu berpikir kita harus punya media sendiri nih gitu. Apalagi di pengurus kita itu ada wartawan-wartawan senior yang luar biasa, mengapa nggak kita manfaatkan untuk bisa membangun organisasi ini dari sektor medianya gitu. Akhirnya kita bangun Kata Media ini.
mungkin satu-satunya di Jawa Tengah yang ada medianya Karang Taruna, ya di Karang Taruna Kota Semarang. Harapan saya ke depan ya bisa punya radio sendiri, bisa broadcast TV sendiri gitu kan. Amin. Jadi harus terus berkembang dan nantinya terus harus diwariskan kepada generasi penerus kita. Jangan sampai misalnya Mas Firman nanti aktif di Kata Media, setelah nanti katakanlah sudah tidak masanya di Karang Taruna terus nanti hilang. Kan apa yang dibangun teman-teman akan sia-sia kalau nggak diwariskan pada generasi penerus kita, generasi ya proses kaderisasi tadi. Kemudian kita juga lagi membangun Katapreneur nih, jadi Karang Taruna Entrepreneur. Jadi bagaimana teman-teman generasi muda di Kota Semarang yang memiliki usaha, yang berentrepreneur itu bisa bergabung, berhimpun di Katapreneur, Karang Taruna Entrepreneur. Harapannya nanti produk-produk mereka bisa kita dampingi, bisa kita carikan support dari pihak ketiga agar menjadi produk yang bisa bersaing di pasaran. Begitu harapannya. Oke. Jadi ada dan kemarin kayaknya ada rencana juga dari Katapreneur itu ada online shop. Nah, kita juga punya tim IT yang luar biasa. Ya, nggak perlu saya sebutkan di sini. Orangnya ada di sini soalnya. Ya. Oke, jadi ada Kartini, ada Kata Media, ada Katapreneur. Ini ada apa lagi rencana? Ya, rencana nanti ada satuan tugas Cakra Yoda. Jadi kayak satgas organisasi yang siap diterjunkan kapanpun, siap menjaga organisasi ini. Oke. Nah, tuh ini juga mungkin teman-teman pada penasaran nih. Kalau mau gabung Karang Taruna, ini caranya gimana? Dan nggak tahu sama siapa dan syaratnya apa aja. Ini gimana tuh? Ya, kalau teman-teman generasi muda Kota Semarang yang pengen gabung di Karang Taruna, caranya mudah banget, tinggal menghubungi Pak Lurah, Bu Lurah atau Pak Camat setempat. Nanti pasti akan dikenalkan, dikasih kontaknya ketua-ketua kelurahan dan ketua kecamatan. Oke. Karena kita sudah ada di 177 kelurahan dan 16 kecamatan. Jadi sekarang nyari Karang Taruna mudah. Oke. Tinggal tanya terus kasih teleponnya. Oh ini si A gitu. Jadi mudah. Syaratnya juga nggak harus dia selesai kuliah atau kuliah, enggak. Jadi semua generasi muda di Kota Semarang yang usia 13 sampai 45 tahun yang sudah menikah atau belum itu bisa masuk Karang Taruna. Jadi gampang masuk. Intinya mau kumpul, mau berkegiatan sosial, ya jadi tidak ada batasan. Jadi kalau di Karang Taruna seperti miniatur Indonesia, Mas Firman. Iya. Saya bisa bertemu Mas Firman dari suku Jawa, Mas Hasan dari suku Batak. Jadi saya bisa bertemu dengan semua saudara saya di Karang Taruna. Ada yang agama Islam sampai agama Konghucu ada di Karang Taruna Kota Semarang. Begitu, dan guyup. Iya. Oke, jadi Karang Taruna ini sudah mudah ditemukan. Langsung menghubungi perangkat aja, kelurahan, kecamatan itu juga sudah ketemu. Iya, atau ketik di internet aja. Karang Taruna Kota Semarang tuh keluar semua. Oke. Siap. Apalagi di katamedia.org.id. Iya. Itu lebih ketemu itu. Oke, Tum, mungkin ini kan berarti sosialisasinya sudah ke kecamatan, ke kelurahan. Dan ini ada hubungannya juga dengan pemerintahan kota juga. Bagaimana sih Mas Ananta keterkaitannya Karang Taruna Kota dan pemerintahan kota? Ya, kalau keterkaitan dengan pemerintah kota, kita kalau Karang Taruna Kota dengan Pak Wali Kota kan beliau adalah pembina umum kita. Karena kita dilantik, dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota dan SK kita dari Pak Wali Kota. Kemudian kalau stakeholder dari dinas, itu kita leading sektornya adalah dinas sosial. Kalau itu adalah pembina teknis kita, pembina fungsional kita. Jadi kita ya bersinergi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, intinya berkoordinasi dengan baik dengan para pembina kita itu. Akhirnya dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, ya organisasi bisa berjalan dengan baik pula. Salah satunya adalah support anggaran buat teman-teman Karang Taruna Kota Semarang. Dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota. Yang pada sebelum-sebelumnya itu kita tidak pernah dianggarkan anggaran oleh para pembina kita. Gitu, dan kita bersyukur sampai saat ini
kita diperhatikan oleh para pembina kita, stakeholder di Kota Semarang dengan diberikan anggaran untuk berkegiatan. Oke, jadi memang Karang Taruna sekarang udah ada anggarannya atau ya? Betul. Mas Ananta ya, Iya. di Kota Semarang ini ya, baru di Kota Semarang. Kalau kita lihat di daerah lain mungkin ada, kabupaten yang lain ada. Cuman di Kota Semarang ya baru ini kita mendapatkan anggaran untuk berkegiatan. Ya harapannya anggaran yang sudah diberikan dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dengan kegiatan-kegiatan yang menarik pula untuk teman-teman generasi muda dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Jadi jangan sampai terjadi sisa atau silpa. Dan nanti kok teman-teman, saya yakin kok teman-teman itu menggunakan anggaran ini dengan kegiatan yang baik, pemerintah Kota Semarang tetap akan nanti memberikan perhatian lagi dengan menambah anggaran lagi untuk kegiatan Karang Taruna. Oke, yang penting aktif di Karang Taruna pasti perangkat akan melihat ya, bisa melihat. Oh iya, kita aktif, kita sering terjun ke masyarakat, kontribusinya dirasakan oleh masyarakat, maka sesuatu yang baik ini mengikuti. Gitu. Oke, nah untuk saat ini Mas Ananta, mungkin kegiatan apa yang sedang aktif dan mungkin produktif yang digalakan oleh teman-teman Karang Taruna, mungkin dari kelurahan, kecamatan, mungkin dari kota sendiri? Kalau pada saat ini 2 tahun ini sejak tahun 2020 sampai 2021 karena kita ada pandemi Covid, kegiatan mungkin agak direm ya. Kita lebih pada kegiatan sosial dalam penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan oleh teman-teman kelurahan sampai teman-teman kecamatan, kota itu terjun langsung untuk membantu pemerintah kelurahan, kecamatan ya, untuk bisa menurunkan angka Covid-19 di Kota Semarang ya, dengan penyemprotan, kemudian dengan melakukan vaksinasi, kemudian dengan pemberian masker dan lain sebagainya, juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Yang dilakukan sampai saat ini ya itu, Mas Firman, teman-teman Karang Taruna bergerak bersama membantu pemerintah untuk menangani Covid-19, menangani pandemi ini. Karena kita berkeyakinan bahwa pandemi ini bisa berakhir kalau kita bergotong royong dari segala elemen yang ada di Kota Semarang, salah satunya adalah teman-teman Karang Taruna. Saya juga apresiasi dan terima kasih pada teman-teman Karang Taruna kelurahan, kecamatan yang sudah terjun langsung membantu masyarakat ya, sampai membawa ke rumah sakit, sampai menggotong rumah sakit, bagi sembako dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi nanti yang balas yang Maha Kuasa. Oke. Ya. Jadi di Karang Taruna juga itu investasi untuk masa depan. Iya, amal baiknya. Sosial amal baik. Iya. Harus ya, karena ini organisasi sosial dari hati. Iya betul. Nah, oke. Mulia lah, mulia. Mulia ya. Oke, di masa pandemi ini berarti tidak ada apa ya? Bukan berarti ada halangan untuk teman-teman berkegiatannya, Mas Anta ya. Bisa dengan penyemprotan tadi, bagi masker atau mungkin bagi sembako, tapi dibatasin tentunya, tidak intensitasnya juga. Karena kesehatan dari teman-teman sendiri itu juga penting harus dijaga juga. Oke. Nah, selanjutnya Mas Anta mungkin bisa dijelaskan lagi Karang Taruna ini ke depan harus seperti apa dari Mas Anta sendiri? Karang Taruna ke depan harus lebih baik, lebih solid lagi, menjadi organisasi yang menarik bagi generasi muda Kota Semarang. Tentu saja dengan kegiatan-kegiatan yang kegiatannya, efeknya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Karena di Karang Taruna itu kan ada namanya ada edukasi, ada olahraga, ya ada kebangsaan, kemudian ada roke ya, rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi, dan kebangsaan tentunya. Ini kan yang harus terus dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna. Yang mungkin di yang lain adalah pengembangan SDM dengan membentuk badan-badan otonom atau sayap-sayap seperti Kata Media, Kartini, Katapreneur dan lain sebagainya, yang nanti terus dikembangkan di Karang Taruna. Jadi kita kan mengumpulkan teman-teman sesuai dengan potensinya masing-masing, kemudian kita coba berikan wadah yang suka broadcasting, suka penyiaran, itu dengan bergabung di Kata Media.
Yang suka dengan gerakan wanita, feminisme, ya kita ajak di Kartini. Yang suka berwirausaha, ya kita ajak gabung di Katapreneur. Nanti suka apa lagi, kita bikinkan lagi. Jadi mau cari apa ada di Karang Taruna, nggak usah jauh, di Karang Taruna ada semua. Olahraga ada, ya semua ada lah. Apalagi dari rekreasinya gitu. Enak banget lah, kekeluargaannya di Karang Taruna itu luar biasa. Karena saya tanamkan kepada teman-teman bahwa kita berorganisasi bukan hanya untuk 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, tapi kita berorganisasi untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Karena di sini kita di organisasi membangun rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan. Setelah atau pasca dari kita tidak berkarang taruna, kita masih tetap menjadi saudara. Menjadi saudara, kemudian jadi salah satu jaringan yang selama ini kita bangun. Dan terbukti bahwa di Karang Taruna benar-benar menjadi keluarga besar. Ada yang mendapat jodoh di Karang Taruna. Nah, gitu ya. Yang senyum berarti merasa. Waduh. Ya. Itu. Oke. Tapi kalau umur udah lebih dari 45, masih bisakah bergabung atau adakah wadahnya sendiri? Kalau misalnya dia masih antusias dan ada perhatian terhadap Karang Taruna, ya masukkan ke majelis pertimbangan Karang Taruna aja. Di MPKT. Iya, nggak masalah sih. Jadi pembina lah. Jadi masih bisa ya berkegiatan walaupun ini kan ada batasnya 45 tahun. Iya, jadi pembina aja. Nah, Mas Ananta selama ini, selama berorganisasi di Karang Taruna ini, sampai sejauh ini, adakah keinginan dari Mas Ananta untuk Karang Taruna sendiri yang belum tercapai atau mungkin akan direncanakan atau menjadi suatu gebrakan nih di kedepannya? Ya, masih banyak hal-hal yang perlu saya capai di Karang Taruna ini untuk mengembangkan organisasi ini lebih baik dan baik lagi. Seperti teman-teman harus memiliki kartu tanda anggota. Bagaimana nanti kartu tanda anggota ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Bisa belanja dapat diskon, kemudian untuk hal-hal lainnya lagi lah ya. Ini sedang kita gagas dan mungkin segera terlaksana. Mungkin ya menjadi barometer di Jawa Tengah lah. Kemudian satu lagi itu bikin ya Satgas itu tadi yang belum terrealisasi sampai saat ini. Kemudian nanti kita juga akan adakan sekretariat buat teman-teman Karang Taruna Kota Semarang yang sampai saat ini masih proses, belum terrealisasi, mudah-mudahan segera terrealisasi pasca pandemi ini. Jadi banyak sekali yang belum tercapai. Iya, kok kita pengen mengembangkan organisasi ini masih banyak ide-ide atau gagasan yang perlu kita tuangkan, perlu kita realisasikan untuk bisa membesarkan Karang Taruna Kota Semarang. Karena anak muda itu kan kelebihannya di ide dan gagasan. Dan saya yakin teman-teman Karang Taruna ini adalah generasi muda yang cerdas, yang luar biasa, yang memiliki ide yang luar biasa. Yang itu yang harus kita akomodir untuk membangun organisasi ini. Jadi untuk menumpahkan seluruh ide dan gagasan itu di Karang Taruna. Iya. Betul. Nah itu Mas Ananta selanjutnya nih. Iya. Selanjutnya ini kan ada gebrakan baru di Kota Semarang untuk menangani pandemi COVID-19. Kasusnya di Kota Semarang. Ini seperti apa nih Mas untuk gerakan tersebut? Kalau nggak salah namanya gercep ya Mas ya? Iya, ini Karang Taruna ya kemarin sih ada sebuah wadah baru Satgas Remaja Generasi Muda Kota Semarang namanya gercep. Itu gerakan remaja cegah dan pantau COVID-19. Jadi ini adalah inisiasi dari Ibu Ketua PKK Kota Semarang, Ketua Forum Kota Sehat, Ibu Tia Hendar Priyati, dengan mengajak teman-teman Karang Taruna dan berbagai organisasi lain organisasi pemuda atau remaja yang ada di Kota Semarang untuk duduk bersama, kemudian menggagas terbentuknya gercep ini. Tujuannya adalah